Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami sungguh dapat mengikuti acara seminar ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, kami mau menyerahkan 2 jam waktu di depan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang mau memberikan kesempatan kepada kami untuk melembutkan hati kami, sehingga kami sungguh mendapat berkat di dalam seminar ini Tuhan. Mungkin kami belajar tentang relasi kami di dalam pernikahan kami, atau relasi kami di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh peralatan yang digunakan, Tuhan berkati jaringan yang digunakan, dan Tuhan mampukan kami 2 jam di depan untuk fokus ketika kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko. Mari Tuhan, Kau juga berkati beliau Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Bapak Ibu, bila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kita akan ada tanya jawab di akhir. Bapak Ibu bisa menyampaikannya di kolom chat ya, Bapak Ibu, nanti supaya kita bisa bahas di akhir. Dan juga untuk materi nanti akan kami berikan kalau sudah Bapak Ibu mengisi form evaluasi. Begitu. Terima kasih. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Jarod. Monggo Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani di Persekutuan Doa atau Yayasan apa tadi namanya, Duta Pemulihan, Duta Harapan. Ya. Duta Pembaharuan, Pak. Duta Pembaharuan, sorry. Ya, tema yang diberikan kepada saya coba share screen ya, adalah ketika hati tak ingin dimiliki. Kapan sebenarnya mulai hati tak ingin dimiliki? Kalau pacaran kan malah pengen memiliki, lalu menyerahkan hatinya untuk dimiliki yang dicintainya. Maka biasanya ketika mulai menikah. Mulai menikah, mulai berantem gitu ya. Aduh nih kenapa sih istri ngomongnya negatif, pesimis melulu. Atau si istri berkata, aduh suami ini salahnya kok itu lagi, lupa lagi, jatuh lagi, kasar lagi, atau apalagi bantu adik nggak bilang-bilang lagi. Atau mulai masuk dalam perbedaan yang sangat besar. Jadi suami istri itu sebentar ya, sorry. Apakah tadi sudah saya ulangi lagi share screen-nya? Ya, oke. Nah, biasanya ketika mulai bertengkar ya, mulai masuk dalam menikah ya, saya ulangi sebentar. Ketika mulai menikah, mulai masuk dalam pertengkaran dan mulai akhirnya menganggap bahwa pasangannya ini berbeda sekali dengan dia, bahkan akhirnya mulai berpikir bahwa pasangannya itu bukan jodohnya. Ini sebuah fenomena yang menarik menurut saya karena pemuda-pemudi itu yakin sekali kalau pacarnya itu jodohnya. Saya beberapa tahun jadi ketua kaum muda, dan saya berjumpa dengan mereka yang berpacaran, saya nasihati, coba pikir sekali lagi ya, kamu tuh beda gereja, beda denominasi, beda temperamen dasar, beda foto karakter, kamu beda DISC, kamu beda suku, kamu beda ekonomi, dan pemuda-pemudi yang punya pacar berkata, Kak Jarod, saya sudah berdoa minta tanda, saya sudah berpuasa, sudah bergumul, saya yakin sekali Kak Jarod, pacar saya dari Tuhan. Pemuda-pemudi yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Beberapa belas tahun terakhir saya tidak melayani atau jarang sekali melayani pemuda, dan saya banyak melayani seminar couples. Dan lain lagi ceritanya, banyak ibu-ibu yang yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Aduh Pak Jarod, saya salah, mama saya betul, mama saya sudah melarang saya menikah sama kunyuk satu itu, tapi ya sudah terlanjur, gimana lagi, memang ini salib yang harus saya pikul. Jadi banyak ibu-ibu merasa suaminya itu salib. Bapak-bapaknya, aduh Pak Jarod, istri saya itu bukan penolong saya Pak, tapi penodong, penggonggong, dan penggonggong, dan dia itu bukan jodoh saya Pak, dia duri dalam daging saya yang diberikan kepada Tuhan untuk membentuk karakter saya. Jadi suami merasa atau berpikir istrinya duri, dan istri merasa suaminya salib. Jadi pernikahannya salib berduri. Tuhan Yesus yang berduri cuma mahkotanya, bukan salibnya. Tuhan Yesus pikul salib jam 9 sampai jam 2 siang, itu pun dibantu Simon Kirene.
Jadi kalau menikah itu pikul salib, padahal menikah itu 50 tahun. Wah, itu namanya penderitaan yang melebihi Tuhan Yesus dan penderitaan yang tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kalau karena kebenaran dianiaya, itu pikul salib. Tapi kalau menikah dengan orang lain dan menganggap pasangannya salib, nggak ada dasar teologianya. Salib itu bukan hal begitu. Dan cilakanya atau merasa bahwa pasangannya itu salib karena menjumpai perbedaan. Padahal Bapak Ibu ya yang sudah menikah kan menikahi lawan jenis, betul kan? Bukan menikahi yang sejenis ya, lawan jenis. Makanya kalau Bapak rapi, pasangannya nggak rapi. Ibu hati-hati, pasangannya nggak hati-hati. Yang satu murah hati, yang satu pelit, kan namanya lawan jenis. Yang satu mau ke gereja, cepat, ke airport, cepat, kemerungsung, buru-buru. Yang satu lelet, namanya lawan jenis. Nah itu namanya jodoh. Dua-duanya lelet, airport udah, pesawat udah terbang, dua-duanya murah hati, duitnya habis. Makanya orang menikah itu lawan jenis ya. Kalau bapaknya romantis, ibunya tidak, ibunya romantis, bapaknya tidak. Nggak perlu tanya sama saya, Pak, gimana Pak, suami saya tuh nggak romantis, saya tuh pengen romantis. Ibu romantis kan? Iya, tapi suami saya nggak romantis. Ibu anaknya berapa? 3 Pak Jarod. Bagus, suaminya nggak romantis. Kalau suaminya romantis, anak ibu 13. Nah, kan ngurusi anaknya repot gitu ya, tiap malam pacaran terus. Jadi memang orang menikah itu menikahi lawan jenisnya. Satu lucu, satu nggak lucu. Dua-duanya lucu. Ya, ketawa terus, nggak pernah buka toko, lupa. Wah, udah jam 2, ya udahlah, kita nggak jadi buka hari ini gitu ya. Ketawa aja terus gitu ya. Maka orang menikah itu memang menikahi lawan jenis. Ini Pak Jarod ngomong cepet banget. Ayatnya mana, Pak? Oke, lupa ayatnya. Oke, saya sampaikan pendahuluan dulu. Jadi kita belum masuk ke materi ya. Banyak orang merasa bahwa pasangannya bukan jodohnya, dia seperti orang asing karena banyaknya perbedaan. Bahkan akhirnya setiap kali berbicara berantem, kayak ada tembok di tengah-tengahnya. Nah ini berbahaya, tergantung respon selanjutnya. Kalau respon selanjutnya meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan menaklukkannya pada pikiran Kristus, ya tembok-tembok itu di pikiran kita. Maka harusnya di tembok itu dijebol, dirobohkan dan menaklukkannya pada firman, pada paradigma yang benar, maka pasti bisa berkomunikasi. Tapi tidak banyak yang mau menembus tembok. Tapi kebanyakan akhirnya menghindari pertengkaran. Kenapa? Karena ngomong berantem, akhirnya capek deh gitu ya. Habis ini istri ngurusin yang kecil-kecil yang nggak penting-penting begitu loh ya. Suami maunya urusan yang gede-gede gitu. Istri juga capek deh dari dulu nggak pernah berubah gitu. Padahal nggak mungkin nggak berubah. Saya mau kuatkan hati Bapak Ibu bahwa pasangan Bapak Ibu pasti berubah. Suami ibu pasti berubah. Kenapa saya yakin pasti? Karena yang tidak berubah cuma setan sama Tuhan. Nah, suaminya setan atau Tuhan, bukan dua-duanya, maka pasti berubah ya. Tapi banyak orang tidak sabar dan tidak yakin bahwa pasangannya akan berubah. Nanti ditanya jawab boleh, Pak, gimana Pak cara mengubah pasangan? Saya ajari. Kalau nggak ditanyain, ya saya nggak jelasin ya, karena temanya bukan itu. Tapi boleh dimasukkan dalam pertanyaan yang walaupun bukan tema, saya akan mencoba untuk lebih cepat menyampaikan presentasinya dan lebih banyak ditanya jawabnya. Ketika berbicara berantem, banyak pasangan akhirnya menghindari pertengkaran. Nah, ini menurut saya salah. Ya, boleh menghindari jangka pendek. Kalau jangka panjang bertengkar soal duit, bicara soal duit berantem, nggak usah bicara duit. Bantu adik berantem, nggak usah bicara soal bantu adik. Bantu gereja berantem, nggak usah bicara. Semua yang menjadikan pertengkaran dihindari. Ya lama-lama nggak bicara apa-apa. Apalagi hatinya terluka, memang sudah nggak pengen bicara, gitu ya. Bahkan pasangannya baik-baikin aja, nggak mau dibaikin. Kenapa? Itu dia tema kita hari ini. Ketika hati tak ingin dimiliki. Kamu nggak usah memiliki saya juga nggak usah memiliki kamu. Akhirnya tinggal satu rumah, kamarnya beda, ya satunya kamar VIP pakai AC, satunya nggak suka dingin, kamar ekonomi. Ya, satunya kamar mandi basah gitu ya, suka biar karena asalnya dari desa, menikah sama orang ekonomi yang bagus, dari kecil pakai AC. Waduh, kamarnya AC, kamar mandinya kering. Yang satu didikan Belanda, rapi banget. Waduh, pencet odol itu dari bawah gitu loh, biar rapi. Wah, suaminya bilang lah, wah dipencet kok tengah ya metu lho padha wae, kowe sing cerewet gitu. Makanya kalau pergi ke rumah jemaat, masuk ke toilet, lihat odolnya ada 2. Rupanya mereka punya odol masing-masing. Jadi menyelesaikan pertengkaran dengan punya odol masing-masing, bahkan punya kamar mandi masing-masing, punya rekening masing-masing, punya wilayah masing-masing ya.
Ini wilayah kekuasaan saya ya, kamar ruang tamu, kamu nggak boleh di sini, nanti berantakan. Wah, suaminya juga punya wilayah kekuasaan, ruang kerjanya berantakan. Karena bagi dia berantakan itu hidup, life, ada tanda-tanda kehidupan. Ibu jangan sekali-sekali merapikan itu meja suami. Begitu dirapikan, malah dia tidak tahu barangnya ada di mana. Akhirnya rumah dikapling-kapling. Ini kapling bapak, ini kapling ibu. Udah rumahnya dikapling, rekeningnya dikapling, udah nggak saling bicara. Itu namanya dua orang kos bareng-bareng, tapi bukan pernikahan. Ketika mereka menghindari pertengkaran dengan tidak membicarakan hal-hal yang menjadi pertengkaran, maka akhirnya menjadi orang asing. Dan ketika menjadi orang asing, udah namanya orang asing. Dipegang juga nggak mau, diajak ngomong juga nggak mau, apalagi hatinya. Mau dirayu juga nggak mau, malah sudah nggak ada lagi yang merayu, nggak ada lagi yang mendekati, gitu ya. Ya kita hidup sendiri-sendiri aja lah, gitu. Yang penting nggak bercerai. Kalau bercerai kan nanti apa kata orang tua, kata anak, kata tetangga. Jadi banyak orang Kristen tidak bercerai demi nama besar. Nanti kalau cerai kan sama perusahaan juga dinilai jelek demi karier, gitu ya. Akhirnya mempertahankan pernikahan. Saya paling nggak suka ditanya, Pak Jarod, gimana cara mempertahankan pernikahan? Minimalis banget, mempertahankan pernikahan. Tahu mempertahankan. Orang dipukul dalam tinju, tapi dia bertahan gitu ya, menderita banget. Mbok tanya itu, gimana menikah itu bahagia? Gitu loh. Gimana hidupnya antusias? Pak, gimana kita bisa hidup bertanggung jawab dalam pelayanan? Aduh, nggak pengen, tapi tanggung jawab. Ya sudahlah melayani. Aduh, hidup kok banyak menderita gitu ya. Melayani menderita, menikah menderita. Gimana antusias melayani, kan gitu ya? Gimana menikah dan bahagia? Tapi kalau ada yang mau bertanya yang minimalis juga boleh ya, Pak. Gimana cara mempertahankan pernikahan? Ada pertanyaan yang sudah harapannya memang hanya pengen bertahan. Tapi itulah realitas hidup. Itulah realitas hidup. Banyak orang akhirnya menjadi pasangan menjadi seperti orang asing. Nah, saya akan sorotin dulu dari mana sih sebenarnya akarnya pertengkaran. Itu banyak sekali ya. Tapi pertengkaran itu banyak sekali yang muaranya dari sini ketika menjumpai banyak perbedaan. Dan perbedaan itu bahkan diyakini bukan jodoh. Kita salah menikah. Ini pasangan saya bukan dari Tuhan, dari setan dia gitu ya. Ini salah menikah. Kenapa kamu berpikir salah menikah? Kenapa kamu mau bercerai? Karena saya nggak jodoh. Dan kenapa kamu berpikir nggak jodoh? Perbedaan kami banyak banget. Banyak orang bercerai karena berantem, bertengkar, lalu akhirnya kami nggak jodoh. Ya sudahlah kalau gitu saya mau cari yang jodoh aja gitu. Tapi kenapa berpikir nggak jodoh? Perbedaan kami banyak sekali. Saya mau betulkan di sini dulu ya, mengenai yang sudah terlanjur bertengkar atau sedang akan bercerai, tapi mungkin masih ada harapan. Ya boleh sih mau ya, hatinya masih pengen dimiliki gitu ya. Nah, saya mulai dengan berangkat dari banyaknya pertengkaran atau merasa tidak jodoh karena perbedaan. Karena itu, saya akan mengajar mengenai perbedaan. Singkat saja, dimulai dengan Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan membuat manusia itu laki-laki dari debu tanah. Ayatnya saya nggak baca lengkap ya, hanya menunjukkan aja. Ini ayat pembuatan laki-laki dibuat dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 21-22, Tuhan membuat wanita dari tulang rusuk. Jadi laki-laki dan perempuan dibuat dari bahan baku yang berbeda. Bapak Ibu bikin makanan, roti, minuman, sayur, bahan bakunya berbeda, hasilnya beda, aromanya beda, rasanya beda. Jadi Tuhan memang menciptakan pria wanita berbeda. Makanya kalau Bapak Ibu menjumpai perbedaan, justru namanya jodoh. Jodoh itu yang berbeda. Tadi saya bilang, namanya menikahi lawan jenis, bukan yang sejenis. Maka orang itu memang menikahi yang berbeda. Atau secara teologis, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, lalu itu menjadi ada di Hawa. Jadi ada sesuatu yang diambil dari Adam, adanya di Hawa. Ada sesuatu yang diambil dari Bapak, nggak ada lagi di Bapak. Diambil sudah, adanya di Ibu. Nah, makanya Bapaknya itu nggak rapi sama sekali. Ibunya rapi. Jodoh, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah gitu kan, Adam bilang begitu, ini dia. Nah, kalau Bapak punya istri rapi, Bapak nggak rapi, Bapak bilang sekarang, ini dia tulang dari tulangku. Rapiku diambil, ada padamu sekarang. Gitu. Jadi aku harus memiliki kamu, supaya aku yang tidak rapi ini kamu lengkapi. Tapi aku yakin sekarang kamu ini tulang dari tulangku, kamu untuk jodohku. Karena yang tidak ada di aku, adanya di kamu. Nah, jadi memang esensi perjodohan adalah yang diambil dari Adam, adanya di Hawa.
Nah, sekarang Bapak Ibu bisa saling melihat, saling berpikir, apa yang tidak ada di saya adanya di istri, apa yang tidak ada di istri adanya di Bapak, gitu ya. Istrinya lemah lembut, nggak punya galak sama sekali, makanya bapaknya galak, gitu kan. Bapaknya nggak punya kerapian, ibunya rapi, gitu. Bapaknya baik hati, tapi lupanya itu, minta ampun, ibunya inget banget, gitu ya kan. Wong saya ini orangnya juga pelupa. Seberapa pelupa saya ini? Saya bawa anak saya ke mall. Tahu nggak istri saya pesen apa sama saya? Ingat ya, kamu berangkat bawa anak lo ya, pulang harus bawa lo. Jadi saya itu lupanya separah itu Bapak Ibu, sampai pergi itu diingetinnya begitu. Jadi kalau pulang anaknya dibawa lo ya, ingat lo, ingat lo. Karena pernah kejadian saudara ya. Jadi saya ini pelupanya minta ampun ya, karena orang sanguin jadi pelupa. Tapi orang sanguin itu pandai bergaul, temannya banyak, dan pandai mengampuni. Kenapa pandai mengampuni? Karena memang pelupa, gitu ya. Jadi saya nggak punya daya ingat yang cukup bagus, tapi istri saya ingatnya luar biasa karena dia tulang dari tulang saya. Kita lanjutkan lagi bahwa memang Tuhan menciptakan pria wanita itu berbeda. Jadi kalau Anda menjumpai perbedaan, sadar, itu yang menciptakan Tuhan, bukan dari setan. Perbedaan bukan dari setan, perbedaan dari Tuhan. Tuhan rancang pria wanita berbeda. Nah, kalau mau dipanjangin, panjang banget ya. Tapi saya nggak akan jelasin semuanya perbedaan. Perbedaan itu justru namanya jodoh itu wadah sama tutup. Pria sama wanita, menikah lawan jenis. Kita bisa menggunakan berbagai macam terminologi kata-kata, tapi intinya adalah bahwa berbeda itu jodoh. Nah, untuk bisa menerima perbedaan, memahami perbedaan, menerima itu karena paham. Ya, jangan ya sudahlah saya nggak ngerti, yang penting saya taatlah sama Pak Gembala gitu loh. Ini gembalanya diktator atau apa sih sampai nggak ngerti aja harus ditaatin gitu ya. Kalau itu dalam gereja, ya gembala kalau nggak pandai mengajar, Pak cari pengajar, ngajar jemaat sampai jemaat mengerti, lalu dia taat karena mengerti. Itu taatnya enak. Sama juga, terima suamimu apa adanya, terima istrimu apa adanya. Pokoknya ngerti nggak ngerti terima. Ya nggak bisa terima, gimana mau terima? Kita harus mengerti sungguh-sungguh perbedaan pria wanita. Dan karena kalau mengerti, nanti menerimanya itu, oh iya, oke. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengerti ini harus detail. Makanya kalau ada 5 areal perbedaan, saya jelasin 1 aja tadi agak detail, gitu ya. Yang lain tak sebut aja. Arealnya ini, gitu ya. Nanti silakan bikin seminar lanjutan dengan saya boleh, dengan orang lain juga boleh. Yang pasti saya berikan kesimpulan bagian pertama dulu. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan antara pria dan wanita. Sebagai apa? Kelengkapan, keseimbangan, dan keindahan. Satunya optimis, satunya pesimis, bagus, ya kan? Dua-duanya optimis, duit semuanya diinvestasikan, kejeblos, bangkrut, rumah disita dan sebagainya. Saya orangnya sangat optimis. Istri saya pesimis atau dengan bahasa lainnya hati-hati. Waktu saya bangkrut 2019, rumah saya masih ada. Karena waktu mau saya agunkan, istri tidak setuju. Jadi itu sebagai keseimbangan. Lengkap, jelas menjadi lengkap. Karena itu perlu memahami keunikan. Seberapa unik sih pasangan kita? Unik sekali. Anda mau pakai teori apa? Saya bisa jelasin semuanya. Maka waktu ditanya jawab nanti, Anda mau pakai teori DISC, tanya saya boleh. Sanguin, pragmatik, melankolik juga boleh. Mau pakai foto karakter boleh. Pak, saya INFP, istri saya ISTJ. Oh itu pakai MBTI, saya akan jawab juga. Pak, anak saya atau suami saya dites pakai sidik jari, otaknya kognitif, Pak. Gimana cara bicara dengan laki-laki seperti itu? Saya akan jelasin juga. Jadi keunikan seorang manusia itu ilmunya banyak banget dan tidak ada ilmu yang sempurna. Kalau saya menyarankan gunakan semua ilmu. Kalau kita gunakan ilmu yang lain lagi, bahkan tidak satupun di antara ini, namanya neuroscience, otaknya juga beda. Ini otaknya perempuan. Shoes ini maksudnya adalah fashion. Wanita memang banyak pikiran soal baju, sepatu dan sebagainya. Ya, wanita juga otaknya bagian yang saya bunderi ini mengatur mengenai talk and talk, bicara gitu ya. Lalu ini lagi masih ada lagi mengenai bercerita, sama juga di 2 biru ini mengenai bercerita. Tapi wanita driving skill-nya cuma 1 titik. Makanya kalau di parkiran bapak-bapak memahami mobilnya maju mundur, pasti perempuan nih. Betul kan gitu ya. Ini otaknya wanita ya. Bapak harus ngerti nih, wanita itu otaknya soal seks, initiator, pengen mengajak seks cuma 1 titik, pengen ngajak ngomong, gedenya minta ampun. Jadi bapak tidak usah merasa bahwa berpikir bahwa istrinya nggak cinta bapak kalau dia cara ngajak.
Tapi kebalikannya laki-laki, ini wanita perlu tahu isinya otak laki-laki itu apa sih? Ya seks sama seks sama seks gitu ya. Ini kalau ini mau dibaca mau detail lagi gitu ya, ya bahas 2 halaman ini aja bisa 2 jam. Tapi kalau mau diperinci gitu ya, diperinci pun juga saya nulis buku namanya A to Z Marriage. Ini saya jelaskan 18 poin ini masing-masing ada ayatnya, satu poin satu bab. Jadi saya pernah bikin seminar untuk 18 poin ini sebanyak 8 sesi. Tapi Anda Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube, ketik aja perbedaan Jarod Wijanarko, perbedaan suami istri Jarod Wijanarko. Nanti ada 8 sesi ya. Jadi sekarang saya nggak jelaskan, hanya untuk dilihat aja betapa banyaknya perbedaan pria wanita. Laki pikir, wanita rasa. Laki pikir nomor 1 otak kanan, wanita itu rasa. Pikir rasa, pikir rasa. Ini 1 poin aja. Makanya Daud baca ayatnya banyak banget. Daud berpikir, Saul berpikir, Hana berdoa dengan hati yang pedih. Itu hati itu rasa. Ketika Iska berpikir bahwa ya takut dibunuh, maka waktu dia ditanya siapa istrinya, dia jawab bukan istri. Itu jawaban yang tidak berperasaan. Jadi banyak sekali ayat-ayat mengenai pikir dan rasa. Saya pikir loh mah, anak kita sekolahkan di Singapura, tapi saya rasa loh Pak, anak kita di Jakarta aja. Tapi saya pikir mah, aku udah pikirkan masa depannya, aku udah pikirkan biayanya. Tapi saya rasa loh Pak, lebih baik yang dekat-dekat saja. Tapi saya pikir loh mah, Pak, saya rasa mamahmu tuh nggak suka sama aku. Adikmu juga, kamu tuh jangan berpikir yang negatif, Pak Mah. Tapi saya rasa begitu, Mah, tidak, kamu nggak boleh berpikir begitu. Papa tuh nggak merasakan yang kurasakan, tapi Mah, saya pikir, Mah, tapi saya rasa lupa. Mah, saya pikir itu anak, saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa lupa, kamu mukulnya terlalu keras, tapi saya pikir, Mah, tapi saya rasa lupa. Udah pikir rasa, sampai pagi nggak pernah ketemu. Nanti boleh ditanyakan, gimana cara ketemuinya, pikir dan rasa, gitu ya. Pengen tahu, bertanya. Udah tahu, nggak usah nanya. Tapi itu baru 1 poin, pikir dan rasa. Waduh, jadi bicara pertengkaran, hati nggak pengen dimiliki, bentrok, konflik. Sumber konfliknya memang banyak banget. 18. Pak Jarod, salah tuh yang Pak Jarod jelasin. Laki-laki pikir, wanita rasa. Kebalik, Pak. Kebalik. Oh, kebalik gimana? Itu Bapak itu perasaan banget. Ada yang kebalik, 30% dari manusia kebalik. Tapi menariknya begini. Kalau suaminya kebalik poin itu, istrinya juga kebalik poin itu. Jadi jumlah perbedaannya sama. Wong saya doktoral saya itu kan kebahagiaan pernikahan. Jadi bapak-bapak yang perasaan, lembut, menangis di hadapan Tuhan, sensitif gitu ya. Bapak-bapak yang perasaan, tak saya amati loh. Benar, saya amati, saya teliti. Bapak-bapak yang perasaan, itu istri-istrinya tidak berperasaan. Di sini ada bapak yang berperasaan? Mulai magut-magut, betul Pak. Istri saya tidak berperasaan Pak. Begitu terbalik 1 poin si suami, istri itu terbalik poin itu. Aneh bin ajaib. Manusia secara alamiah jatuh cinta dengan yang berbeda dengannya. Itulah jodoh. Nggak pakai teori pernikahan, nggak pakai teori memilih jodoh. Manusia di muka bumi jatuh cinta dengan orang yang berbeda dengan dia. Karena itu perceraian bukan solusi. Solusinya adalah memahami. Begitu paham, oh, berarti jodoh. Oke, klik, selesai. Gitu ya. Begitu paradigmanya dirubah, pikirannya dirubah, udah selesai secara dogma. Selesai secara konsep. Jadi, konsep perjodohan adalah seperti puzzle di mana kita mulai melengkapi pasangan. Dan berpikir fokus pada positif pasangan. Melengkapi pasangan. Karena kelemahan pasangan, kekuatan kita. Karena apapun pasangan Anda, mau pakai teori apa, teori temperamen dasar boleh. Misalnya, ya kolerik sama dengan merah juga. Kolerik sama dengan dominan juga. Orang sanguin ya intim, orang sanguin ya kuning kalau pakai foto karakter. Setiap orang ada positif, ada negatifnya. Tinggal hati yang baik, anak Tuhan harusnya melihat pasangan itu sisi positifnya. Kalau dilihat negatifnya, menikah dengan siapa aja, Anda berpikir menikahi orang yang salah. Tapi sebenarnya, apa sih yang membuat kita melihat positif pasangan atau negatif pasangan? Cinta. Waktu pacaran itu ada cinta. Makanya waktu pacaran kita melihat sisi positif pasangan. Cinta itu melek.
Ya, kepahitan itu yang buta. Jadi nggak ada cinta itu buta. Enggak, justru cinta itu melek, lihat positifnya pasangan. Sudah menikah, buta semuanya, nggak bisa melihat positifnya pasangan. Yang dilihat negatifnya aja gitu ya, kacamata negatif gitu. Jadi kalau saya berkata cinta itu melek, gitu. Yang buta itu yang menikah itu loh. Buta itu kepahitan, orang yang kecewa kepahitan, jadi buta semuanya. Dalam arti tidak bisa melihat positifnya pasangan. Nah, karena itu kita harus belajar untuk menerima positif, mengakui positif pasangan, melihat positif pasangan, mengakuinya. Pengakuan itu akan membuat orang yang diakui merasa diterima. Keluarga adalah tempat di mana setiap pribadi mendapat penerimaan dan menjadi bahagia. Menerima pasangan apa adanya dengan segala kelemahan dan kelebihannya, membuatnya bahagia dan berubah. Kita lanjut bagian kedua. Pak, gimana Pak kalau sudah terlanjur Pak? Ini waduh, saya dengar khotbahnya Bapak, seminarnya Bapak ini terlambat Pak. Sekarang kita sudah sampai pada tema hari ini Pak, ketika hati tak ingin dimiliki gitu ya. Waduh, ketika berantemnya sudah nggak karu-karuan dan satu berpikir keras kepala, satunya pokoknya hidup sendiri-sendiri. Ya, ini yayasan bagus banget, banyak bicara mengenai pemulihan. Makanya saran saya bagaimana kalau sudah terlanjur konflik, hati nggak pengen dimiliki, lalu mau pulih. Saran saya adalah silahkan minta maaf. Minta ampun dan mengampuni. Tapi minta ampun dan mengampuni itu saya berikan tipsnya. Caranya gimana? Kalau mau minta maaf, jangan tanya salahku apa. Jangan berkata kalau saya salah. Ya, kenapa demikian? Bapak Ibu berantem udah setahun ngomong, 2 tahun nggak ngomong, 3 tahun nggak ngomong, lalu pengen pemulihan. Waduh, begitu pengen pemulihan, ngajak bicara suami, Pak, salahku tuh apa sih? Atau Mah, salahku tuh apa sih? Sebulan nggak ngomong, seminggu nggak ngomong, setahun nggak ngomong, seminggu berantem, gitu ya. Lalu akhirnya mau baik-baik, tanya, Mah, salahku tuh apa sih? Bapak Ibu biasanya kalau ada orang bertanya gitu jawabnya apa? Mah, salahku apa sih? Aku punya salah apa? Nggak ada, nggak punya salah. Makanya jangan tanya, kenapa? Dia akan jawab, nggak ada, kamu nggak salah. Itu mulutnya bilang begitu, tapi di hatinya berteriak, kamu harusnya tahu salahnya apa, goblok, bebal, masa nggak tahu salahnya apa, gitu. Jadi manusia itu memang mengucapkan berbeda sama yang di hati. Ketika ditanya aku salahnya apa, nggak ada, kamu nggak ada salahnya. Dalam hati juga nih, kamu bener terus nggak pernah merasa bersalah, tanya salahnya apa, dikasih tahu juga nggak ngaku, dikasih tahu juga nggak bilang nggak salah, gitu kan? Itu tapi dalam hati, kalau udah hati nggak pengen dimiliki itu kayak begini nggak diomongin, cuma dalam hati aja, gitu ya. Yang diomongin cuma satu nih, nggak ada salahnya, dia titik. Makanya saran saya nggak usah nanya, jangan nanya salahku apa, jangan nanya kalau aku punya salah, kalau kamu tuh salah, gitu ya. Harus gimana dong Pak? Oke, tak kasih caranya. Yang pertama, kalau mau pulih, hubungan balik lagi. Jangan bertanya salahku apa. Jangan berkata kalau saya salah. Tapi, saran saya, doa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan salahku apa. Lahir baru, dalam rohnya ada Roh Kudus hidup sampai hari ini. Dia berbicara dalam hati nurani yang terdalam. Jangan cari suara yang audible. Saya nggak percaya sama gituan. Ya kalau Anda percaya boleh, nggak apa-apa. Kita beda sinode berarti. Saya kurang terlalu percaya sama orang berkata, saya dengar suara Tuhan audible, bener loh ya, itu kamu merasa-rasa gitu ya. Tuhan bersuara lewat firman Tuhan, tapi juga Tuhan bersuara lewat hati nurani terdalam atau roh manusia, R-nya kecil ya. Nah, makanya berdoa sama Tuhan, Tuhan salahku apa? Ingatkan Tuhan, ingatkan. Nah, nanti Tuhan ingatkan, berantem 3 tahun yang lalu, berantem 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun yang lalu pun Roh Kudus bisa ingatkan, karena Roh Kudus itu hebat sekali. Begitu diingatkan, iya waktu itu saya kasar, oh ya waktu itu saya menuduh dia. Nah, itu berarti itu salahnya. Udah dapat nih, jangan bilang begini, aku salahnya ini ya. Enggak. Jangan bertanya salahnya apa. Sekali lagi, kalau sudah berdoa dan dapat, nah langkah berikutnya ya, sudah berdoa sama Tuhan, ya. Lalu oh Tuhan ini ya, oke kalau gitu iya. Udah yakin aja, yakin sama suara Tuhan, yakin. Kalau di hati nurani berbicara begitu, yakin. Lalu doa berikut lagi, Tuhan beri aku keberanian dan kerendahan hati untuk minta maaf. Karena minta maaf untuk rendah hati dan segera minta maaf. Maaf ya yang
atau Pak, Ma, 2 tahun lalu aku kasar sama kamu. 2 tahun lalu saya egois. 2 tahun lalu saya menuduh kamu. Gitu ya, nggak usah pakai tanya. Ya, nggak usah pakai tanya. Ya, salahku apa itu nggak usah. Langsung minta maaf gitu ya. Nah, masih punya saran lagi saya. Saran saya adalah kalau minta maaf tidak usah berharap responnya berlebihan. Respon berlebihan itu respon yang Anda harapkan. Kalau Anda minta maaf, lalu harapannya apa? Maafkan saya juga. Anda orang beruntung kalau punya pasangan begitu, tapi di dunia ini mungkin yang beruntung cuma 1%. Jadi nggak usah berharap dia berkata maafkan saya juga. Kenapa nggak usah berharap? Karena banyak orang itu kalau kita berkata maafkan saya, ada yang berkata, oke, saya maafin, seolah-olah dia nggak salah gitu loh. Ya, jadi apapun responnya, ya, atau ada orang yang nggak berkata maafkan saya juga. Kenapa? Karena dia tipe orang yang tidak mau berkata, tapi dia berpikir, ya saya salah juga sih. Tapi saya nggak usah minta maaf, yang penting saya berubah. Nah, yang penting berubah gitu, karena ada orang yang memang anti minta maaf. Kenapa? Dia tersandung dengan orang-orang yang minta maaf, tapi mengulangi lagi, minta maaf, mengulangi lagi. Maka dia berpikir bahwa minta maaf itu nggak perlu, itu munafik, itu sama aja bohong. Minta maaf, mengulangi lagi. Saya nggak usah minta maaf, tapi saya akan berubah. Nah, kalau Anda punya pasangan seperti itu, jangan mengharapkan respon dia akan minta maaf. Jadi yang penting Anda minta maaf. Apapun respon pasangan, udah nggak apa-apa. Dia diem aja, Pak. Nggak apa-apa. Karena waktu dia diem, Anda berkata, ya gini, katakan suami selingkuh. Nah, ekstrimnya suami selingkuh. Salahnya 100 poin. Tapi waktu selingkuh itu, ketahuan selingkuh, berantem, lalu sejak itu nggak bicara lagi. Nah, ibu punya salah 2. Suami selingkuh itu tak beri istilah salahnya 100. Tapi ibu itu salahnya 2. Kenapa? Nggak perhatian sama suami. Kalau suami ngajak bercinta, ngajak seks, ibu sering tolak. Karena saya sering berjumpa dengan suami yang selingkuh, dan dia merasa nggak bersalah. Loh, aku tuh selingkuh tuh akibat, bukan sebab. Akibatnya diakibatkan oleh istri saya yang kalau tak ajak ogah-ogahan. Ya kadang mau sih, tapi ogah-ogahan. Karena aku merasa nggak dicintai, bahwa dia tuh terpaksa kayak ya pasang badan aja lah. Kan jadi nggak enak juga seksnya. Cuma kayak orang kencing aja keluarin sperma. Kan saya juga pengen relasi gitu. Jadi akhirnya dia selingkuh mencari seks yang bergairah. Jadi ketika dia selingkuh itu dosa, tapi dia merasa saya selingkuh itu akibat. Kan istri saya akan nggak perhatian. Nah, jadi kadang-kadang ketika suami salahnya 100, tapi dia merasa ibu juga punya salah. Nah, kalau saya netral, oke lah, suami selingkuh salahnya 100, ibu nggak perhatian, salahnya 2, gitu kan? Nah, sudah, ibu minta maaf yang 2 itu aja. Maaf ya Pak ya, aku tuh dulu mulai 10 tahun yang lalu sampai 8 tahun lalu, kan selingkuhnya berantemnya 2 tahun lalu. Aku tuh nggak perhatian sama kamu, aku kurang care, aku terlalu care sama anak sampai lupa sama kamu. Udah, minta maaf begitu aja. Tidak usah bilang, maaf ya Pak ya, nanti kamu juga saya maafkan. Saya nggak perlu dimaafin, yang salah itu kamu. Itu malah jadi berantem lagi. Jadi kalau minta maaf itu nggak usah bilang nanti kamu saya maafkan. Ya, minta maaf, maafkan saya, titik. Dia berkata maafkan saya juga, itu kasih karunia, itu mujizat sedang terjadi. Tapi mujizat itu jarang-jarang banget hari ini ya. Kalau nggak terjadi nggak apa-apa. Yang penting waktu ibu berkata atau bapak berkata maafkan saya, dia diam saja. Percaya saya, percaya saya, percaya saya. Waktu ibu berkata, bapak berkata maafkan saya, dia diam saja. Percaya saya, di hatinya terkecil, di hati yang terdalam ada suara pelan sekali dan suara itu berkata, sebenarnya saya salah juga sih, gitu ya. Itu suaranya pelan sekali, nggak apa-apa. Jadi waktu ibu bapak minta maaf, bapak ibu sudah menaruh kalimat itu di hatinya, itu sudah cukup sebagai awal proses pemulihan. Dan pemulihan sedang terjadi karena seseorang sedang sadar kesalahannya. Cuma dia berkata dalam hati saja. Jadi lakukan saja, minta maaf saja, gitu ya. Pak, siapa yang harus minta maaf duluan? Suami atau istri? Nggak ada ayatnya, suami atau istri. Yang ada ayatnya, yang rohani membimbing yang tidak rohani. Jadi yang ikut seminar sekarang itu yang minta maaf. Ya, kalau dengan kata lain, sing waras ngalah, gitu loh ya. Jadi yang sadar duluan itu yang mengalah. Ya, belum pernah dengar ya ayat itu ya? Jarot pasal 1 ayat 1 ya, sing waras ngalah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk proses pemulihan. Jadi kesimpulan bagian 2. Minta ampun dan mengampuni, maka pemulihan pasti terjadi dan keluarga diberkati. Tapi mulailah dengan minta ampun. Soal dia mengampuni, soal dia minta ampun, itu urusannya dia. Tapi kita melakukan bagian kita dan kita menaruh sebuah kalimat yang sangat pelan di hatinya yang terdalam. Aku sebenarnya salah juga. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk hari itu.
Nah, kalau sudah, lalu gimana cara membangun kembali pernikahan, romantika pernikahan? Ya, ini kita masuk berarti sekarang hatiku pengen dimiliki. Cila, hatiku pengen dimiliki. Ya, kalau gitu ya sudah mulai minta maaf, lanjutnya mulai berkomunikasi. Karena kalau ibu nggak berkomunikasi, ibu bisa meledak. Bahkan ayat ini bukan ayat ibu sebenarnya. Ini ayat mengenai seorang laki-laki yang harus berbicara. Karena kalau berbicara, kata Ayub 32 ayat 20, maka akan lega. Karena itu komunikasi itu adalah berbicara. Jangan berharap pasangan mengerti. Kan banyak suami istri itu bukan salah komunikasi ya. Nggak ada komunikasi. Berharap pasangan mengerti. Ini suami tahu nggak sih ditungguin di kamar? Oh, nggak masuk-masuk. Loh, nungguin tapi nggak ngomong. Lah, Bapak, apa? Masuk kamar, nungguin gitu ya. Nggak ngomong tapi berharap. Jadi banyak orang tidak berkomunikasi. Atau berkomunikasi tapi nggak jelas. Papa, ada yang jual durian? Iyalah, tapi belum musim sih gitu. Mobilnya lewat lagi. Setengah kilo lagi, Pak, ada yang jual durian lagi? Iyalah, emang siapa, mulai musim itu belum gede-gede gitu. Pulang ke rumah, parkir di garasi, istrinya marah gitu. Ya suami nggak tahu dong salahnya apa gitu. Bapak harus tahu ya, kalau istri berkata, itu ada yang jual durian, itu maksudnya minta dibeliin. Tapi istri itu kalau berbicara memang pakai bahasa-bahasa yang butuh karunia menafsirkan gitu. Jadi ini kayak bahasa roh saja gitu. Bahasanya Indonesia tapi perlu ditafsirkan gitu ya. Oh, maksudnya tuh pengen dibelikan, bilang kayak beli gitu. Ya kalau udah bilang ada yang jual, ada yang jual, ada yang jual. Itu ada yang jual lagi. Iya di sana juga ada yang jual. Bilang dibeliin mampir gitu. Oh, memang wanita tuh makhluk ajaib yang kalimatnya susah dimengerti. Itu makanya itu yang namanya laki-laki itu dibuat dari tanah, ya kan? Tapi rapuh ya. Wanita dibuat dari tulang. Tulang itu lembut, halus bukan lembut, keras tapi halus. Tulang, buang dagingnya halus, ya. Makanya bapak-bapak harus tahu bahwa istri itu memang makhluk halus yang susah dimengerti, ya. Kalau setan demit itu makhluk halus yang bisa ditengking, istri tidak bisa ditengking, tidak bisa. Itu makhluk halus yang susah dimengerti. Ngomongnya apa, maunya apa beda, ya kan? Coba bapak bawa istri ke mall, dia pegang-pegang baju, mau dibeliin, nggak usah gitu. Dalam hati, lu cinta beliin, nggak usah nanya. Jadi wanita tuh yang diomongin sama yang dikehendakin beda. Papa, situ baksonya enak apa? Loh ini informasi atau apa coba? Kalau saya laki-laki, lalu istri berkata, situ baksonya enak, itu informasi. Saya punya informasi yang lain. Oh yang di Kelapa Gading lebih enak, yang di Pulut lebih enak, mobilnya lurus, parkir di garasi. Ternyata wanita tuh kalau berkata situ baksonya enak, mampir yuk. Tapi dia nggak ngomong begitu. Tapi Pak Jarod, kalau saya pergi sama wanita tuh nyambung tuh, iyalah wanita sama wanita kan otaknya sama. Jadi kalau wanita, ibu pergi sama ibu, itu baksonya enak loh. Iya bener, enak loh. Aku udah lama nggak ke situ. Mampir yuk, ayo nyambung. Nah makanya mau menikah wanita sama wanita nggak boleh. Itu lesbi namanya, dosa. Anda menikahi laki-laki yang otaknya memang berbeda. Jadi kadang-kadang orang bertengkar itu ilmiah loh. Saya tuh nggak tahu deh istri saya tuh otaknya gimana gitu, kayak nggak punya otak. Itu ilmiah banget tuh kalau kita bicara pernikahan dari pendekatan neuroscience. Itu memang otaknya berbeda. Jadi yang tadi saya sebut ada 18 poin perbedaan otak pria dan wanita. Tapi sekali lagi kita perlu mulai berkomunikasi, dan berkomunikasi itu berbicara, dan berbicara yang jelas, bukan yang perlu ditafsirkan lagi. Berbicara yang ramah, ya ada istilah 3 kata ajaib. Tolong, terima kasih, maaf. Udah Pak. Nah, kalau sudah tinggal tambahkan lagi namanya hukum 5 menit pertama. Yaitu berbicara yang baik-baik pada segmen 1. Berkomunikasi berarti berbicara isi hati. Berkomunikasi untuk membangun lagi supaya hatinya dimiliki dan kita membuka hati untuk dimiliki. Saran saya kalau sudah terlanjur berantem 2 tahun nggak bicara, sudah mulai minta maaf, lalu mulai agendakan saja ya, mumpung lagi murah ini. Kalau ke Bali itu hotel yang 5 juta sekarang cuma 1 juta loh. Jadi pergi saja ya. Nanti kalau udah rame repot ya. Sekarang ini lagi murah kalau mau bulan madu lagi gitu. Nah, waktu bulan madu lagi nggak usah ngomong kesalahan masa lalu. Ya, minta maaf boleh, tapi kesalahan pasangan nggak usah dibahas. Nggak usah ngomong yang penting-penting, nanti malah jadi ribut. Ya, ngomong yang ringan-ringan saja, soal makan, soal minum. Namanya dating. Dating itu ngomong yang tidak penting. Kalau ngomong yang penting namanya meeting. Tahu nggak kenapa keluarga itu berantem? Meeting terus gitu, suami istri meeting terus, orang tua sama anak meeting terus. Nah, kalau ngomong yang penting nggak penting sama mama ya, sama papa ngomong yang penting-penting aja. Ini bapak atau bos sih?
maunya ngomong yang penting terus itu ya. Itu namanya meeting. Ini bukan perusahaan. Perusahaan ngomong yang penting. Kalau di keluarga itu dating. Dating itu ngomong yang tidak penting, tapi yang penting ngomong. Itu namanya dating. Jadi dating itu berbicara yang tidak penting, tetapi yang penting berbicara. Nah, waktu Bapak Ibu mulai mau dating lagi, hatinya supaya nanti dimiliki, saran saya sih nggak usah bicara yang penting-penting. Nanti malah berantem lagi ya. Sampai nanti sudah intim, bisa berbicara yang penting. Kalau belum berantem, malah memang harus bicara yang penting. Berantem pun tetap dibicarakan, tapi harus metode bertengkarnya bagus ya. Bapak Ibu yang belum lama menikah, rajin-rajin bertengkar, yang penting bertengkarnya profesional dan alkitabiah ya. Bagi yang baru menikah ya. Terakhir sebelum kita tanya jawab, 5 menit terakhir adalah bagaimana pernikahan ini menuju pernikahan yang ilahi. Ketika masing-masing memiliki dan dimiliki, maka caranya adalah kembali kepada Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia seperti rupa dan gambar Tuhan. Demut dan damah. Demut dan teselem ya, demut dari kata damah dari kata demut, teselem dan demut, rupa dan gambar. Nah, rupa dan gambar itu rusak karena dosa. Tapi waktu kita lahir baru, maka roh kita ada Roh Kudusnya kembali. Dan Roh Kudus yang ada Roh Kudusnya, roh kita yang ada Roh Kudusnya itu akan membawa kita menuju keserupaan dengan Kristus. Barang siapa yang dipanggilnya, mereka dipilihnya. Barang siapa dipilihnya, mereka juga disempurnakannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita yang lahir baru, kita akan berubah ke arah Tuhan Yesus. Maka pernikahan yang ilahi adalah 2 orang lahir baru. Ya, bukan 2 pendeta tapi nggak lahir baru, bukan 2 doktor teologi tapi nggak lahir baru, 2 orang lahir baru dan masing-masing punya kerinduan berubah. Itu sorga. 2 orang menikah tapi nggak mau berubah, itu namanya 2 setan menikah. Karena 2 orang yang tidak mau berubah tinggal satu rumah. Dulu sebelum pandemi ya kan bisa kemana-mana, pandemi datang nggak boleh kemana-mana. Wah, 2 setan dikurung, PSBB itu 2 setan dikurung. Udah bubar dah karena setannya ngamuk terus tiap hari. Ketika 2 orang lahir baru, maka masing-masing mau berubah ke arah Tuhan Yesus. Aduh, inilah sorga dunia ketika 2 orang yang mau berubah menikah. Saya yang warna biru, saya menuju ke arah Tuhan Yesus. Istri saya warna pink, dia berubah menuju arah Tuhan Yesus, maka jarak kami pasti makin dekat. Jarak kami pasti makin dekat. Maka orang yang saling mencintai itu akan makin mirip. Ketika pasangan masing-masing berubah ke arah Kristus, maka pasangan akan makin serupa, mirip, sehati, sepikir, serta makin bahagia. Makin mirip loh, saudara, mirip. Loh, saya itu Jawa, istri saya itu Tionghoa. Awal pernikahan, muka kami itu bedanya banyak banget. Gimana nggak beda, saudara? Wong saya ini Jawa tulen, wong Jawa tenan, asli Solo, ya kan? Istri saya Tionghoa, putih sipit minta ampun. Saya sanggupin 90%, istri plekmatik. Itu tahun 90. Tahun 2005 sanggupin saya turun 30%, melankolik saya naik 30%. 2 tahun lalu saya tes lagi. Jadi setiap 15 tahun saya tes yang secara lengkap. Dan karena memang saya mau berubah secara terukur. Saya itu berubahnya sudah yang mana saja. Jadi waktu tahun 90 saya masuk Astra, saya assessment temperamen dasar, foto karakter, lalu neuroscience juga dites. Kecerdasan majemuknya dites. Singkat cerita, hampir 15 tahun sekali tesnya lengkap. Dan temperamen dasar saya yang terakhir sekarang ini, sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, sudah sekitar masing-masing 20-26%. Sudah mencapai keseimbangan. Karena memang secara sadar, saya robah diri saya. Karena saya punya pengertian. Tuhan Yesus itu kalau dipakai bahasa psikologis, dia sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, semuanya 25%, negatifnya tidak ada, positif semuanya. Sehingga saya bisa bikin deskripsinya Tuhan Yesus secara psikologi itu seperti apa, lalu saya seperti apa saat ini. 5 tahun lagi dites lagi, saya saat ini seperti apa. Jadi kita bisa secara terurut, terstruktur, secara sadar dan sistematis, ya, merubah diri sendiri poin demi poin. Jangan merubah pasangan, nanti muntah darah. Ya, karena pasangan tidak untuk dirubah, tapi untuk dicintai. Tapi kalau saya berubah, istri saya melihat teladan perubahan dan dia diyakinkan kalau dia juga bisa berubah seperti saya. Tapi kalau dia juga lahir baru, dia juga punya konsep seperti itu. Saya mau berubah seperti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak boleh abstrak.
Aku mau berubah seperti Tuhan Yesus. Mau sepertimu, Yesus. Yesus itu kayak apa? Ya kayak di Alkitab. Bisa dirinci nggak? Nggak bisa. Ya Anda tidak akan berubah ke arah Tuhan Yesus. Jadi menurut saya, Tuhan Yesus harus dibikin rincian psikologis atau rincian deskripsi personality, kepribadian. Lalu Anda bikin rincian diri sendiri. Dan Anda mulai bergerak ke arah Tuhan Yesus. Itu menurut saya Anda serius mau berubah. Nah, ketika dua orang mau berubah ke arah Tuhan Yesus secara manajerial, kepribadian yang terarah, maka saya berani menjamin 100%. Maka dua orang itu akan makin serupa. Bahkan nanti bisa gayanya mirip, murah hatinya mirip, ketawanya mirip, pola pikirnya mirip. Jadi kayak sahabat, kayak kakak adik, tapi tidak boleh hanya kayak sahabat dan kakak adik yang tidak hubungan seks, ya. Harus juga seperti suami istri. Pernikahan usia berapapun pernikahannya, seks adalah sampai maut memisahkan juga. Ya, jadi ada kalau nanti ada di sini yang mau bertanya, Pak, saya udah umur menopause, ya saya juga 58 juga, gitu ya. Atau udah 70, gimana Pak? Seks masa tua? Kalau mau bertanya. Tapi biar disortir sama panitia. Apakah boleh ditanyakan apa tidak? Yang pasti tema kita hari ini adalah ketika hati tak ingin dimiliki. Oke, saya kembalikan ke moderator. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod.